Saya Brian Augusto Haikase dengan NIM 20030200075, Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia Cendana Kupang. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas review buku ke-15, Pengantar Sosiologi. Historisitas individu. Di dalam buku ini berpendapat bahwa kita harus mengembalikan individu sebagai kekuatan penting dalam sejarah. Yang dimaksud dengan ini bukan kembali ke sejarah pria hebat atau sejarah wanita hebat dalam hal itu. Yang pasti struktur sosial dapat dan terkadang memahami memberi individu tertentu kekuatan yang luar biasa untuk membentuk masa depan. Tetapi pertanyaan penjelas penting dalam kasus seperti itu bukanlah kualitas atau tindakan individu itu. Semenarik apapun ini, sebaliknya itu adalah kondisi di mana struktur sosial seperti itu muncul dan menjadi stabil. Dalam pengertian ini, sejarah orang hebat hanyalah sebuah cabang dari sejarah struktur sosial secara umum yang didefinisikan secara empiris. Ini bukan tentang individu secara individu, atau bahkan tentang individu yang dianggap sebagai kelompok atau tipe, melainkan tentang kondisi yang membuat individu tertentu sangat penting. Jadi bukan cara berpikir orang hebat tentang individu yang didorong untuk kembali. Ini sama apakah kita mengambil pendekatan negatif dan mempelajari cerita kehidupan individu dengan metode tekstual, atau pengambil pendekatan analitik dan mempelajari berurutan dari beberapa nilai variabel selama kursus hidup individu menggunakan metode deret waktu, analisis urutan, atau pendekatan formal lainnya. Apapun itu, kami tertarik pada pengungkapan berurutan dan dari hasil kehidupan seseorang. Fokus yang relatif kuat pada hasil ini secara serius membatasi pendekatan jalan hidup. Proses sosial tidak membuahkan hasil. Itu terus berjalan. Individu tidak memiliki hasil, kecuali hasil invarian yang harus kita semua harapkan dalam jangka panjang Keynes. Jadi fokus analitik implisit dari studi kursus kehidupan pada hasil individu menciptakan masalah penting yang dapat kita lihat dengan melihat konsep kursus kehidupan sentral dari bidang substansif saya sendiri, studi tentang pekerjaan dan pekerjaan. Namun tentu saja individu-individu yang mengalami berbagai hasil peralihan yang membentuk karir pengambil tindakan untuk sementara karir mereka masih dalam proses, dan tindakan ini merupakan hasil lebih lanjut dari pengalaman tersebut. Oleh karena itu, salah satu jalan keluar dari budaya analitis yang tersirat dalam pendekatan kursus kehidupan adalah dengan memusatkan perhatian kita pada hasil lebih lanjut tersebut, interpretasi dan tindakan di mana pekerja datang untuk merespon terhadap kekuatan sosial yang lebih besar yang menekankannya. Tentu saja ada literatur yang melakukan ini. Penyelidikan kami yang panjang dan berbeda tentang gerakan-gerakan sosial yang digunakan pekerja untuk menanggapi perubahan kapitalisme. Namun seperti halnya literatur gerakan sosial, literatur ini juga mengabaikan fakta sentral tentang individu. Fakta itulah yang saya sebut sebagai historisitas individu. Penegasan ini melibatkan asumsi bahwa individu bertahan lebih lama dari struktur sosial, karena hanya dengan begitu mereka hanya menderita perubahan yang terakhir yang memaksa mereka untuk menyadari tingkat mutabilitas dalam dunia di mana dapat dikatakan bahwa perubahan sosial terjadi semakin cepat. Pasti kesinambungan historis individu-individu yang memberikan urat yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Historisitas individu itulah yang memungkinkan kita, bahkan memaksa kita untuk mengetahui perubahan sosial.
Sekarang keyakinan bahwa perubahan sosial ini terjadi lebih cepat dan lebih cepat juga memerlukan keyakinan bahwa ketidakseimbangan antara kontinuitas struktural individu dan sosial dulu kurang dan sekarang. Artinya sementara beberapa orang mungkin ingin menganggapnya sebagai aksioma bahwa individu memiliki lebih banyak kontinuitas dari waktu ke waktu daripada struktur sosial. Hubungan aktual antara kontinuitas struktur individu dan sosial mungkin merupakan masalah empiris yang bervariasi menurut waktu dan tempat. Pada pandangan pertama, tampaknya setidaknya ada 3 dimensi utama dari kesejarahan semacam itu. Yang pertama adalah biologis. Individu memiliki tubuh yang dalam arti tertentu secara fisik terus-menerus dari waktu ke waktu. Meskipun sel-sel tubuh kita terus diperbarui, pembaruan ini jelas merupakan sesuatu yang lebih tepat daripada pembaruan analogi. Katakanlah organisasi formal dengan pergantian bertahap anggotanya. Tubuh membawa catatan masa lalu dan cara yang cukup literal. Mereka mempertahankan organisme penyakit. Namun demikian, diri memorial individu kurang hening dibandingkan dengan diri memorial dari struktur sosial. Sebaliknya, ingatan akan struktur sosial seperti SSHA tersebar cukup merata di otak ribuan anggota mantan anggota dan pembaca jurnal kami, pekerja di hotel tempat kami mengadakan pertemuan tahunan dan sebagainya. Orang mungkin mencatat bahwa memori suatu organisasi didistribusikan secara luas dan juga dalam arti bahwa memori tersebut terkandung dalam badan catatan yang tersebar luas. Rekaman-rekaman ini merupakan faktor ketiga dari kesejarahan karena seluruh tujuannya adalah pencatatan literal, dan dengan demikian penjarahan dari entitas sosial dan individu tidak seperti dalam kasus historisitas biologi dan peringatan. Mungkin tampak sulit untuk membuat kasus bahwa historisitas individu yang tercatat melebihi struktur sosial. Namun orang sebagai makhluk hukum memiliki ketahanan sejarah yang kurang lebih sama seperti korporasi yang bagaimanapun juga adalah personified. Selain itu, sebagian besar struktur sosial bukanlah perusahaan atau bukan organisasi formal. Mereka adalah hal-hal seperti lingkungan, pekerjaan, pembaca surat kabar, jemaat gereja, kelas sosial, etnis, komunitas, teknologi, dan kelompok konsumsi. Sering tidak terorganisir atau terorganisir, tetapi bagaimanapun juga merupakan konsekuensi dari struktur sosial. Ini seringkali tidak memiliki catatan formal. Jika ya, catatan seringkali kali beragam jenis, berubah dengan cepat dari waktu ke waktu, dan bahkan ingatan mereka tidak tercatat tersebar melalui beragam orang yang memiliki hubungan berbeda dengan mereka. Hanya beberapa anggota dari kelompok ini yang memiliki kecerdasan yang cukup tajam. Kerusuhan besar kenangan mereka terwujud baik dalam beberapa orang maupun makhluk hukum karena ingatan mereka tersebar cukup sekali yang lama. Struktur seperti ini juga dapat berubah dengan cepat dan mudah. Untuk perkiraan pertama, kemudian historisitas terdiri dalam kontinuitas biologis, memorial, dan tercatat. Setidaknya ada kasus yang mungkin dibuat bahwa masa total historisitas individu-individu ini saat ini lebih besar dari semua terkecuali segelintir struktur sosial, tetapi mereka tidak menjulang di atas masa besar historisitas individu karena sementara satu individu mudah dihapus oleh kematian, sebagian besar individu tidak, dan di masa itu mengandung reservoir yang sangat besar untuk kelangsungan dengan masa lalu. Kontinuitas ini menghadapi kekuatan sosial besar dari argumen kami, pembagian kerja, konjungsi teknologi, kedatangan kapitalisme dengan bobot-bobot yang besar dan bandel dan material manusia yang sangat spesifik yang sangat membatasi apa yang kekuatan besar sebenarnya tercapai. Seringkali bertambahnya usia populasi reservoir memori ini tumbuh semakin dalam. Usia rata-rata AS telah meningkat dari 23 menjadi 36 selama abad terakhir, dan persentil
ke-75 telah meningkat dari sekitar 39 menjadi 51. Implikasi terhadap memori sosial sangat besar. Pada tahun 2003, kita sudah 30 tahun melewati titik balik besar tahun 1973, tahun yang menyaksikan bagi akhirnya Perang Vietnam. Akhirnya perjanjian Bretton Woods, kejutan minyak pertama, dan dengar pendapat Watergate. Tetapi 3% populasi tahun 2003 telah berusia setidaknya 10 tahun atau 1973, dan oleh karena itu dapat mengingat era sebelumnya saat Prancis memanggil Les 30 Gauloises 30 tahun gemilang pertumbuhan ekonomi dan egalitarianisme setelah perang.